Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Pandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Surabaya. Oke, selamat datang di konten AKAS. Akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah praktik basis data. Untuk mengerjakan praktikum transaksi pada basis data rumah sakit kemarin yang telah kita kerjakan, dan praktikum basis data terdistribusi menggunakan dual OS yaitu Windows dan Ubuntu. Oke, langsung saja kita mulai kerjakan tugasnya. Oke, di tugas 3 mata kuliah praktik basis data kali ini, kita disuruh untuk mengerjakan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk petunjuk pelaksanaannya, kalian bisa lihat atau download di e-learning kalian masing-masing. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk panduan praktikum tugas 3 mata kuliah praktik basis datanya. Pada praktikum pertama kita akan mengerjakan transaksi, di mana transaksi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Pada transaksi sendiri terdapat perintah yang nantinya akan kita coba jalankan satu persatu, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Dan untuk praktikum basis data terdistribusi, nantinya kita akan menggunakan dual OS yaitu Windows dan Ubuntu, menggunakan VirtualBox. Untuk kalian yang belum menginstal VirtualBox dan Ubuntu, kalian bisa install terlebih dahulu, atau kalian juga dapat melihatnya di channel YouTube saya untuk cara menginstal VirtualBox dan Ubuntu-nya. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau lihat pin di atas. Oke. Untuk pelaksanaan praktikum transaksi, di sini kita akan menggunakan database sebelumnya, yaitu database rumah sakit yang sudah kita buat pada tugas 2. Sini kita nyalakan terlebih dahulu MySQL servernya. Pada contoh di sini menggunakan exam untuk MySQL servernya. Di sini saya menggunakan Laragon. Jalankan untuk Apache dan MySQL-nya. Nah, itu buka phpMadmin-nya dengan localhost phpMadmin. Setelah itu kita di sini disuruh untuk memastikan bahwa basis data MySQL yang kita punya harus mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB. Oke, kita cek di sini. Kita coba pergi ke database rumah sakit. Oke, di sini jenis yang saya miliki pada basis datanya sudah sesuai, yaitu InnoDB, di mana pada panduan juga sudah termasuk ini tadi salah satu storage engine. Kita bisa lanjut. Nah, di sini untuk format transaksinya, untuk SQL-nya itu diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end, yang dimana nantinya akan kita simpan pada store prosedur pada menu rutin di phpMadmin. Di sini terdapat perintah commit, di mana perintah commit itu merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini kita bisa garis bawah, yaitu commit, yaitu menandakan. Mungkin lebih gampangnya untuk pemahamannya atau pemahaman saya sendiri, commit ya sama dengan komitmen. Mana kalau di depan pasangan, komitmen itu diperlukan
agar pasangan tersebut bisa melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, atau mungkin yang Gen Z biasanya bilang yaitu pacaran. Nah, pacaran ini sama dengan komit, di mana dia merupakan sebuah tanda bahwa memang proses yang sebelumnya dilakukan itu benar-benar sesuai atau baik. Setelah itu, maka komit dijalankan untuk melaksanakan transaksi tersebut. Oke, daripada kita bingung-bingung untuk membahas komit itu tadi, kalian kalau punya pemahaman tentang komit itu sendiri bisa taruh di kolom komentar agar kita bisa sharing-sharing dan belajar bersama. Oke, di sini akan kita coba untuk pertama kali kita akan terapkan komit. Kita akan jalankan komit. Kita tambahkan di menu rutin. Setelah itu kita bisa ini tambahkan untuk SQL-nya, yaitu di sini kita disuruh untuk menambahkan pasien menggunakan transaksi itu tadi. Nah, di sini untuk perintah awalnya yaitu kita buat transaksi tetapi tanpa komit. Jadi kita coba perbedaannya ketika kita menggunakan komit dan jika kita tidak menggunakan komit, apa perbedaannya. Oke, di sini mari kita coba. Kita pergi ke routine, kita tambahkan create new dengan namanya transaksi 1. Di sini kita bisa hapus. Nah, di sini kita bisa tambahkan begin. Setelah itu start transaksi, start transaction. Setelah itu kita tambahkan proses fungsinya insert, delete, atau update. Di sini kita tadi disuruh untuk menambahkan insert into pasien dengan kolom. Di sini saya hanya menuliskan namanya dan alamatnya saja, nama pasien dan alamat pasien. Untuk value-nya di sini saya coba menambahkan dengan nama Babak, alamatnya Gresik. Oke, setelah itu jangan lupa titik koma. Setelah itu kita jangan menambahkan komit terlebih dahulu, jadi kita bisa tambahkan langsung N. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya dengan komit dan tanpa komit. Oke, kita kirim. Sini sudah berhasil. Di sini untuk mencobanya kita bisa pergi ke menu SQL. Kita bisa panggil menggunakan fungsi call atau perintah call dengan nama prosedur itu sendiri, yaitu transaksi 1. Koma. Setelah itu kita kirim. Oke, di sini belum ada tampilannya. Kita lupa untuk menambahkan select bintang from-nya. Nah, di sini setelah menambahkan, biar tahu perubahannya, kita bisa tambahkan select bintang from pasien. Oke, kirim. Kita coba panggil lagi menggunakan perintah call transaksi 1. Kita kirim. Nah, di sini Babak sudah berhasil ditambahkan pada transaksinya. Tapi jika kita tidak menggunakan komit, maka transaksi yang kita buat tersebut sia-sia, atau penambahannya itu tidak ditambahkan benar-benar pada tabel pasien itu sendiri. Di sini kan ada Babak. Kita coba buka tabel pasien ini. Nah, di sini Babak tidak ditambahkan. Mengapa? Karena kita tidak menyertakan perintah komit itu tadi. Sekarang kita coba pergi ke prosedur, kita ubah, kita coba tambahkan komit di sini. Kita coba tambahkan komit. Nah, setelah itu kita kirim.
Jadi kita coba panggil lagi menggunakan perintah call transaksi 1. Oke, kita kirim. Nah, di sini babak berhasil disimpan datanya. Nah, perbedaannya ketika kita tidak menggunakan commit dan kita menggunakan commit, di sini pada tabel pasien ketika kita menggunakan commit, maka data juga akan disimpan atau benar-benar disimpan pada tabel pasiennya. Kita bisa coba buka tabel pasien. Nah, di sini data dengan nama pasien babak tersebut benar-benar disimpan pada tabel pasiennya. Mungkin seperti itu untuk penggunaan commit itu sendiri. Setelah itu kita bisa lanjut ke perintah rollback. Nah, perintah rollback sendiri merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Dan perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum kita commit. Nah, gimana maksudnya? Rollback itu sendiri kan, misal kita nih punya perintah insert atau perintah update lah. Setelah itu kita tambahkan rollback setelahnya. Nah, perintah update ini tidak akan dijalankan atau dihiraukan dan langsung lanjut ke perintah selanjutnya. Tapi semisal ini belum dikomit nih, nah jadi rollback akan berpengaruh lah perintahnya ketika kita belum komit untuk updatean ini. Tetapi jika kita memanggil atau menjalankan perintah update, setelah itu kita komit terlebih dahulu, baru kita rollback. Nah, updatean itu sendiri akan tetap dijalankan karena sudah kita komit sebelumnya. Mungkin di sini kita bisa coba terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya. Kita coba update pasien. Jadi yang kita tambahkan ini babak. Coba kita update. Kita bisa pergi ke prosedur. Kita tambahkan namanya transaksi 2. Kita bisa hapus. Nah, di sini untuk awalnya kita bisa begin start transaction. Sini kita coba update data pasiennya, update pasien set, mana yang kita update, coba jenis kelamin tadi. Jenis kelamin tadi kan masih 0 ya, kita bisa isikan di sini. Kita update untuk isinya 1. Setelah itu kita where di mana ID pasiennya tadi yang akan kita ubah yaitu 10. Nah, setelah itu kita coba gunakan perintah rollback, dimana harapan kita dengan kita menggunakan perintah rollback ini, nah perintah update ini tidak akan dijalankan sama sekali dan akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Sini kita coba tambahkan commit. Nah, di sini kan commitnya dilakukan setelah rollback, jadi ini tetap akan dihiraukan atau berjalan sesuai dengan hakikatnya, yaitu di rollback atau dihiraukan atau digugurkan dan lanjut ke perintah selanjutnya. Kita coba begini terlebih dahulu. Kita jalankan perintah select untuk menampilkan perubahannya. Select timpang from pasien. Setelah itu kita end. Oke, kita bisa kirim, simpan, kita jalankan di SQL ini. Gunakan perintah call transaksi 2. Kita bisa kirim. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya masih 0. Kenapa? Karena kita tadi menggunakan perintah rollback. Jadi update ini belum kita commit lah. Jadi makanya rollback itu berjalan dengan baik.
Jadi di sini belum diisi dengan satu jenis kelaminnya untuk data bapak ini. Sekarang kita coba kembali ke prosedur, kita coba ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita setelah start ini kita coba tambahkan terlebih dahulu. Kita tambahkan perintah untuk insert. Nah, insert pasien, di mana insert ini nanti akan kita rollback dan yang kita commit adalah update-nya. Sini insert into pasien dengan yang diisi yaitu ID pasien, nama pasien dan alamat pasien. Untuk values-nya yaitu namanya semisal Joni, setelah itu alamatnya di Jakarta, titik koma. Nah, setelah itu perintah ini akan kita rollback, jadi akan digugurkan untuk perintah penambahannya. Setelah itu kita jalankan ini perintah update, di mana perintah ini yang akan kita commit. Setelah itu kita bisa kirim, kita bisa panggil menggunakan perintah call di SQL ini, call transaksi 2, bisa kirim. Nah, di sini yang tidak dijalankan atau digugurkan perintahnya yaitu insert itu tadi, di mana kita tadi menemukan data Joni. Di sini tidak ditambahkan karena digugurkan dengan perintah rollback. Tetapi di sini karena kita tadi untuk perintah update-nya kita lakukan commit, maka perintah tersebut dijalankan pada tabelnya, pada tabel pasien. Nah, di sini sudah terisi jenis kelamin dari data bug ini tadi, sudah diisi jadi 1. Kita coba cek di pasien juga apakah sudah benar-benar terubah. Nah, di sini juga benar-benar terubah karena kita sudah menggunakan perintah commit tadi. Nah, mungkin begitu untuk perintah rollback itu sendiri. Kalian bisa mencobanya masing-masing dengan kasus yang kalian miliki. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu perintah checkpoint. Perintah checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang dipelajari sebelumnya yaitu rollback, di mana rollback itu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Nah, ketika kita menggunakan checkpoint ini tadi, kita bisa rollback ke checkpoint yang sudah kita save sebelumnya, atau mungkin kita bisa ibaratkan checkpoint ini sama seperti di game RPG, yang dimana ketika kita sudah melalui jalan tersebut dan terdapat save point, maka kita bisa menyimpan checkpoint tersebut di situ, dan ketika semisal kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya dan kita mati, nah dengan save checkpoint tadi yang telah kita simpan atau kita miliki, kita bisa kembali ke checkpoint itu tanpa harus mengulangnya dari awal. Nah, mungkin seperti itu pemahaman dari checkpoint itu sendiri. Sini kita bisa coba menggunakan kasus ini tadi. Di sini kita akan menambahkan data, setelah itu kita save point, setelah itu kita coba tambahkan pasien lagi, setelah itu kita rollback, setelah itu kita coba tambahkan pasien lagi tetapi kita commit. Oke, di sini kita coba saja. Kita pergi ke prosedur, kita tambahkan new routine. Kita tambahkan transaksi 3. Nah, di sini kita bisa hapus. Di sini kita bisa tekan begin untuk memulainya, start transaction. Kita coba tambahkan data pasiennya.
menggunakan insert into pasien. Kita isikan nama pasiennya, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita bisa isikan untuk value-nya, nama pasiennya yang pertama di sini Afan dengan alamat yaitu Mojokerto, dengan jenis kelamin 1. Jangan lupa titik koma. Setelah itu, pada perintah insert pertama ini kita akan gunakan perintah checkpoint itu sendiri, yaitu kita bisa gunakan save point dengan nama checkpointnya yaitu checkpoint 1. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita coba buat perintah insert lagi, tetapi nanti kita akan gunakan perintah rollback. Kita bisa copy saja dari sini, paste di sini datasetnya yaitu Dini, alamatnya Surabaya, dengan jenis kelamin di sini 2. Di sini kita gunakan perintah rollback. Rollback to kita akan kembalikan ke save point pada checkpoint 1 tadi. Save point checkpoint 1. Kita coba cek apakah sudah sesuai. Oke. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi perintah insert, tetapi kita gunakan perintah commit. Di sini coba tiar, alamatnya Sidoarjo, jenis kelaminnya 1. Setelah itu kita gunakan perintah commit untuk menjalankan perintah insert ini tadi sebagai tanda. Nah, di sini untuk penerapan perintah checkpoint itu sendiri kita bisa gunakan perintah save point. Setelah itu diikuti dengan nama checkpointnya. Di sini mungkin saya gunakan point 1 gitu aja ya. Nah, point 1 di sini juga kita tambahkan, kita ubah jadi point 1 aja. Jadi ini merupakan checkpoint 1 untuk perintah insert data pasien dengan nama Afan ini tadi. Setelah itu kita untuk menambahkan data dini tadi kita gunakan rollback ke save point ini tadi. Jadi yang dijalankan hanya ini saja yang disimpan. Untuk yang ini insert data dini ini dihiraukan atau digugurkan. Setelah itu kita jalankan perintah ini. Karena ini commit, maka data pasien dengan nama pasien tiar ini tadi akan disimpan pada tabel pasien itu sendiri. Sini kita tambahkan perintah select bintang from untuk menampilkan perubahannya pasien. Kita jangan lupa tambahkan N untuk mengakhiri transaksi tersebut. Setelah itu kita kirim. Kita bisa melihatnya dengan memanggilnya menggunakan perintah call pada menu SQL, call transaksi 3. Sini kita bisa kirim. Nah, di sini yang ditambahkan hanya data Afan dan tiar. Kenapa? Karena kita tadi pada perintah insert untuk data Afan ini tadi kita gunakan save point, di mana kita benar-benar menyimpan perintah tersebut untuk dijalankan setelahnya atau disimpan pada tabel pasien. Dan mengapa data dini tadi tidak tersimpan? Karena setelah perintah insert data dini tadi kita menggunakan perintah rollback, di mana rollback tadi kita arahkan rollback ke save point 1 tadi, di mana ke perintah insert yang data Afan ini tadi. Setelah itu data untuk penambahan data dini tadi kita hiraukan atau gugurkan, kita lanjutkan ke insert data dengan nama pasien tiar tadi yang kita tambahkan perintah commit.
Oke, setelah itu kita coba cek di tabel pasien ini tadi apakah sudah benar-benar ditambahkan. Nah, ini sudah sesuai data yang ditambahkan. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke, atau kita bisa lanjut ke menu trigger. Oke, semoga sebelumnya tadi untuk yang perintah checkpoint tadi sudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke perintah trigger. Perintah trigger sendiri merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Atau trigger sendiri itu merupakan sebuah pemicu. Mungkin kita bisa coba ibaratkan ya, ketika saya mencubit seseorang, lah maka seseorang itu tadi akan berteriak. Nah, itu tadi merupakan sebuah picuan, merupakan sebuah pemicu di mana saya mencubit dan ada orang yang berteriak. Atau mungkin di sini lebih mudahnya yaitu jika makal. Di sini nanti terdapat kasus yang bisa kita pahami lebih lanjut tentang perintah trigger ini. Di perintah trigger ini terdapat dua kata kunci yaitu before dan after. Misal di sini kita langsung coba ya lihat kasusnya ya. Di sini sebelumnya ada before insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Untuk keterangannya kalian bisa baca sendiri pada panduan praktikumnya. Oke, di sini nanti kita coba lihat lagi di desainer pada admin. Nah, sebelum kita memahami kasusnya yang sudah ada pada panduannya, sini sebelumnya kita tambahkan untuk penambahan tabel obat dan tabel transaksi, di mana kedua tabel ini yang akan kita gunakan untuk kasus penerapan perintah trigger itu sendiri. Oke, di sini kita bisa pergi ke rumah sakit, kita bisa pergi ke SQL, kita tambahkan grade tabel tabelnya obat, ID obat, in berapa tadi, ini ID obat 3, ID obat, kode obat, nama obat, ID obat 3, auto tinggalan, kriminalisasi kode obat, baca kosong terlebih dahulu, ada nama obat, baca juga. Setelah itu ada kalau tidak harga dan stok. Harga ini tadi integer, untuk stoknya juga integer. Oke, di sini kita coba penilaiannya, kode obat 5, nama obat 30, 10, 5. 5, 30, 10, 5. Nilainya 5, 30, 10, 5. Oke, kita bisa tambahkan lagi untuk tabel transaksi obat, dimana ini ID transaksi dengan ID obat. ID obatnya integer dengan panjang nilai 3. Setelah itu ada ID transaksi, ID pasien ID pasien dengan 3. Coba cek lagi pasien dulu, obat, jumlah, total harga, jumlah. Sini kita pindah setelah ini.
jumlah total itu nilainya 10. Jumlah 10, total harga 10, ID obat, ID pasien, ID obat, ID pasien, ID transaksi. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan, kita kirim. Di sini sudah ditambahkan untuk tabel obat dan tabel transaksi obatnya. Kita bisa lanjut untuk merelasikan kedua tabel tersebut dengan tabel pasien juga. Oke, di sini kita coba tambahkan, kita ke rumah sakit, desainer. Di sini kita tambahkan kita bisa sebelum itu kita coba pergi ke transaksi obat. Saya tap aja. Di sini saya tambahkan indeksnya terlebih dahulu. Untuk ID pasien menjadi foreign key dan ID obat menjadi foreign key. Sudah. Setelah itu kita tambahkan di sini create relationship. Untuk ID pasien kita hubungkan dengan foreign key pada transaksi obat. Sini coba kita refresh terlebih dahulu karena ada yang aneh. Mana muat. Obat, pasien dan transaksi obat. Oke, kita coba tambahkan relasinya. ID pasien ini tadi kita tambahkan dengan ID pasien di transaksi obat. Cascade. Oke, setelah itu kita coba tambahkan pada obatnya ini tadi. Di sini coba kita create relation ID obat dengan foreign key pada ID obat pada transaksi obat itu sendiri. Kita coba tambahkan. Oke, di sini kita bisa refresh, kita bisa cek mana tadi transaksi obat, pasien dan obat. Nah, di sini sudah saling terhubung untuk relasinya. Kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita bisa ini menambahkan 3 nama obat. Di sini kalian juga bisa tambahkan 2 saja. Kita pergi ke tabel obat, kita bisa tambahkan kode obatnya, semisal A001, namanya amoxicillin, harganya semisal 7.000, untuk stoknya ada 100. Sini ada data A002, kode obatnya, nama obatnya betadine, harganya 15.000, stoknya 100 juga. Kita bisa kirim. Setelah itu kita bisa tambahkan data transaksi obat atau belum ya. Kita tambahkan tabel ini terlebih dahulu pada data pada tabel obat. Nah, di sini baru terdapat kasus di mana kita akan lebih memahami fungsi dari perintah trigger itu sendiri. Nah, di sini terdapat kasus, misalnya seorang pasien memberi obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, jika maka yang saya sebutkan sebelumnya yaitu untuk menjelaskan ini, dimana jika terdapat transaksi obat dengan nama obat amoxicillin dan
pada transaksi tersebut amoxicillin yaitu dibeli 5 buah oleh pasien A, maka triggernya maka lakukan update pada tabel obat untuk mengurangi stok amoxicillin tersebut, dikurangi dengan 5 tadi, karena obat tersebut sebelumnya sudah dilakukan transaksi atau sudah dibeli oleh orang. Jadi kita harus mengupdate-nya agar seperti fungsi dari transaksi itu sendiri, yaitu untuk menjaga konsistensi data agar data benar-benar sesuai dengan keadaan yang nyata. Itulah. Di sini ada contohnya. Kita bisa tambahkan ini. Sekarang kita bisa pergi ke PWM-admin, kita pergi ke database rumah sakit, dan setelah itu kita pergi ke menu trigger. Nah, di sini kita bisa tambahkan triggernya dengan nama trigger tadi TG jual. Setelah itu kita gunakan tadi untuk tabel transaksi obat ketika ada event pada transaksi obat, yaitu after insert terjadi perubahan setelah menambahkan data pada tabel transaksi obat. Di sini kejadian yang dilakukan yaitu, nah ini kita akan menambahkan update kita akan melakukan update obat. Kita akan update obat, kita set datanya untuk jumlah ya, jumlah atau stok, kolom stok dengan stok sekarang yang ada dikurangi dengan new.jumlah, dimana new.jumlah ini itu diambil dari jumlah ketika obat tersebut dibeli pada transaksi obat itu tadi. Sini kita where dimana ID obatnya sama dengan new.id obat. ID obat ini tadi kolom pada transaksi obat, dimana obat mana sih yang akan dilakukan perubahan itu tadi, atau yang sedang ditambahkan pada transaksi obat itu tadi. Oke, setelah itu sudah sesuai, kita coba kirim. Sini triggernya sudah berhasil dibuat untuk dengan nama trigger yang tadi TG jual. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk mencoba menjalankan trigger ini, dimana kita akan coba transaksi atau membeli obat tersebut. Kita bisa pergi ke tabel transaksi obat, kita tambahkan datanya. Misal saya ini Avan membeli obat amoxicillin dengan jumlah sebelumnya tadi kan 100. Misal Avan mau beli 2, total harganya tadi 7.000 kan, berarti 14.000. Nah, di sini misal Avan beli obat amoxicillin dengan jumlah 2. Ketika di sini data transaksi disimpan, maka trigger tadi akan otomatis dipanggil untuk melakukan perubahan pada stok di tabel data obat, khususnya obat amoxicillin tadi yang sudah dibeli oleh Avan. Kita coba kirim. Kita coba pergi ke tabel obat. Nah, di sini sebelumnya kan stok amoxicillin tadi yaitu 100. Sekarang obat amoxicillin tersebut sudah dibeli oleh Avan, yaitu jumlahnya 2 buah obat yang dibeli. Ketika trigger tadi yang kita tambahkan tersebut terpicu oleh insert ini tadi, oleh insert pada tabel transaksi obat, maka di sini akan melakukan perubahan, di mana tadi kita untuk menyuruhnya merubah stok pada tabel obat, di mana stok tersebut
stok yang aslinya yaitu 100 tadi dikurangi dengan stok yang atau jumlah obat yang dibeli yaitu 2 tadi. Jadi 100 dikurangi 2 yaitu 98. Oke, mungkin cukup untuk pemahaman dari fungsi atau perintah trigger itu sendiri. Sini kita bisa lanjut ke praktikum basis data terdistribusi atau di sini yaitu replikasi, di mana kita nanti akan membutuhkan 2 OS yaitu OS Windows dan OS Ubuntu. Oke, di sini langsung saja kita coba ikuti panduan prakteknya. Oke, di sini kita akan konfigurasi pada komputer satu terlebih dahulu, yaitu untuk penyesuaian service examnya. Atau saya menggunakan Laragon, saya berarti melakukan perubahan atau melakukan setting pada service di Laragon saya, khususnya di MySQL itu sendiri. Oke, tadi sudah jalan, kita buka browser, kita disuruh ke menu replication, kita pergi ke home ini, kita pergi ke replikasi, setelah itu klik configure it. Nah, di sini pada master, kalau di sini kan, kalau saya ini primary replication, kita pergi configure, kita ubah ininya. Nah, ini kita ubah menjadi ignore all, yaitu abaikan semua basis data. Di sini jangan lupa ya untuk merubahnya, karena akan menjadi masalah yang krusial nantinya. Abaikan semua, kita klik rumah sakit. Nah, di sini akan tampil settingannya yang akan kita daftarkan ke service MySQL pada server kita. Kita copy. Di sini kalau nggak salah kita disuruh menambahkannya di sini pada file my.ini. Kalian bisa klik config ini pada exam. Kalau saya di sini klik kanan MySQL my ini. Nah, di sini saya tambahkan terlebih dahulu. Oke, setelah sudah ditambahkan, kita bisa save. Kita bisa close file my.ini-nya. Setelah itu kita disuruh untuk merestart. Nah, di sini ketika sudah di save, buka kembali kontrol exam, lakukan restart service dengan klik tombol stop pada MySQL, start kembali. Oke, di sini saya coba lakukan semuanya lah, biar enak. Saya restart semua, saya jalankan lagi. Setelah itu ketika sudah di restart, nah di sini kita disuruh mengklik go pada ini tadi. Nah, jadi sebelum Anda restart tadi, jangan klik kirim atau go tadi, agar tidak terjadi error setelahnya nanti. Kita sudah sini, sudah berhasil, jalankan lagi, kita bisa kirim atau go. Nah, di sini sudah tampil untuk primary statusnya. Oke, di sini untuk tahap pertama pada praktikum replikasi sudah berhasil. Oke, setelah itu kita akan menambahkan user account, di mana user account tadi kita gunakan sebagai hak akses yang nantinya dapat digunakan untuk atau dapat digunakan oleh Ubuntu nanti agar bisa mengakses atau menerima replikasi dari basis data rumah sakit pada OS Windows. Sini kita add user terlebih dahulu, akun pengguna. Kalau punya saya ini, oke, di sini kita bisa tambahkan add user account. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri atau kalian bisa mengikuti praktikum. Di sini saya menggunakan username-nya yaitu Bapak Tiar. IP-nya, nah IP ini untuk nama pemiliknya kita tambahkan IP pada OS Ubuntu yang sudah kita install pada VirtualBox. Di
Di sini saya coba jalankan terlebih dahulu agar pasti gitu IP-nya, agar tidak salah nanti. Nah, di sini butuhnya sudah berhasil dibuka. Kita untuk mengecek IP-nya, kita bisa pergi ke sini, atas ini, kita ke word connection, word setting. Ini bisa ke pengaturan, ini ada gear. Nah, di sini untuk IP pada Ubuntu-nya yaitu 192.168.165. Di sini berarti kita bisa tambahkan pada nama pemiliknya atau hostname-nya, yaitu IP dari komputer 2 kita atau OS Ubuntu kita pada VirtualBox. Di sini ada pengertiannya juga, penjelasannya. Nah, untuk hostname ini atau nama pemilik yaitu IP dari Ubuntu kita. Oke. Ini punya saya 192.168.165. Saya coba cek ulang. Oke, sudah benar. Kita gunakan kata sandi. Di sini saya samakan dengan username saja, yaitu Bapak Biar, agar tidak sulit. Bapak Biar. Oke, di sini untuk akses administrasinya kita hanya berikan yaitu untuk replikasi client dan replikasi slave. Nah, kita bisa baca terlebih dahulu panduannya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, setelah itu sudah, langsung kita klik tombol go atau kirim. Oke, setelah itu akan ditambahkan, kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Kita pergi ke akun pengguna ini. Nah, di sini untuk user account untuk Bapak Tiar yang dimana kita bisa gunakan nantinya pada OS Ubuntu sudah berhasil dibuat. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu dimana kita disuruh untuk mengekspor basis data rumah sakit, dan kita akan memindahkannya ke flash disk, dimana nanti akan kita akses pada Ubuntu kita. Oke, kita ekspor terlebih dahulu, pergi ke rumah sakit, ekspor. Nah, sini kita langsung ekspor saja. Oke, di sini sudah berhasil download. Kita coba pindahkan ke flash disk, atau di sini saya gunakan hard disk eksternal untuk penyimpanannya. Sini saya taruh di luar sini saja. Oke, sudah saya taruh flash disk atau hard disk eksternal. Setelah itu, untuk langkah kedua pada praktikum replikasi ini, sekarang kita beralih ke konfigurasi komputer 2, yaitu Linux Ubuntu pada VirtualBox yang telah kita install sebelumnya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengimpor basis data rumah sakit tersebut yang filenya terdapat pada flash disk kita atau penyimpanan eksternal kita. Untuk mengakses flash disknya atau penyimpanan eksternal kita bisa ini menggunakan klik kanan ini. Ini saya akan contohkan, cancel. Di sini kita bisa pergi ke USB ini tadi, logo port atau USB, kita pilih flash disk atau hard disk internal kita yang kita hubungkan dengan Ubuntu ini tadi. Setelah itu di sini ada namanya yaitu new volume. Nah, di sini sudah ada rumah sakit SQL. Setelah itu kita bisa lanjut untuk perintah selanjutnya, yaitu membuka examnya yang sudah kita install pada Ubuntu menggunakan terminal.
dimana kita bisa buka terminal, kita bisa ketikkan cd opt line. Oke, kita close terlebih dahulu, kita buka terminal, kita ketikkan cd /opt/line. Oke, setelah itu kita akan lakukan perintah lagi ya. Kita langsung jalankan sudo manager linux x64 run. Kalau kita lupa namanya, kita bisa ketikkan ls terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada manager linux untuk start program examnya. Kita bisa gunakan perintah sudo /manager. Kita ketikkan nama filenya manager main linux main x64.run. Oke, kita jalankan. Send passwordnya. Nah, sini sudah berhasil tampil. Kita bisa pergi ke manage server. Oke, kita lihat panduannya. Setelah itu kita disuruh untuk mengklik tombol start. Kita jalankan. Untuk apa sih kita start atau kita bisa start all. Setelah itu kita bisa buka PHP adminnya menggunakan Mozilla Firefox pada OS Ubuntu kita. Coba buka localhost php myadmin. Oke, di sini sudah berhasil terbuka. Untuk langkah selanjutnya kita create database terlebih dahulu dengan nama yang sama, yaitu rumah sakit. Kita klik new rumah sakit. Oke, kita create. Setelah itu kita lakukan import SQL nya. Kita bisa pergi ke browse, kita pergi ke flash disk kita pilih rumah sakit SQL yang sudah kita ekspor sebelumnya, kita open. Setelah itu kita jalankan import. Nah, di sini kita bisa hiraukan untuk masalah prosedurnya yang tidak bisa diimport. Kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu di sini kita disuruh untuk setelah data ini sudah, tabel-tabelnya sudah terimport, kita disuruh untuk pergi ke menu replication pada Ubuntu kita, dan setelah itu kita configure, kita buat sisi slave-nya. Oke, kita pergi ke sini dulu, home, kita pergi ke replication. Nah, untuk sisi slave-nya yaitu ini, replication. Ini untuk sisi slave-nya kita bisa configure. Nah, di sini terdapat server ID. Di sini kita suruh untuk menambahkannya pada file my.cnf. Untuk ini server ID-nya kita bisa copy terlebih dahulu. Nah, untuk username-nya, password, dan host-nya kita bisa lihat penjelasannya di sini. Nah, untuk server ID yaitu server ID merupakan ID server komputer 2. Jadi harus kita simpan, nanti kita daftarkan pada file apa tadi, my.cnf ya, kalau nggak salah. Itu ada username. Ini tadi diisi dengan username yang sudah kita buat pada user account di komputer 1 atau pada Windows tadi. Passwordnya juga sama seperti yang kita buat, yang berhubungan dengan username tadi. Setelah itu untuk hostnya, yaitu diisi dengan alamat IP address yang telah dibuat pada komputer 1, yaitu IP address dari Linux itu sendiri atau Ubuntu itu sendiri. Setelah itu kita untuk portnya kita defaultkan. Oke, di sini saya isi tadi username yang saya buat yaitu Bapak Biar. Untuk passwordnya juga Bapak Biar. Biar. Hostnya tadi yang dibuat yaitu atau Linux itu sendiri yaitu 192.168.18.0
Nah, ini untuk hostnya, kita coba bisa baca lagi. Nah, ini IP address yang ada di komputer 1. Untuk lebih memastikannya, kita bisa pergi ke CMD. Kita bisa jalankan perintah IP config. Nah, di sini untuk IP addressnya pada komputer 1 yaitu 192.168.18.162. Oke, di sini kita bisa tambahkan berarti di sini 192.168.18.162. Oke, setelah itu sebelum kita go atau kita kirim, di sini untuk berita selanjutnya yaitu, nah ini jangan disuruh jangan melakukan go terlebih dahulu. Kita copy server tadi, server ID-nya kita modifikasi pada file my.cnf atau config dari MySQL-nya. Berarti kita pergi ke Ubuntu dulu, kita ke sini examnya MySQL configure, open file. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Kita buka open file, kita pilih yes, kita tunggu tampil terlebih dahulu untuk file my.cnf nya. Nah, di sini sudah tampil. Setelah itu kita disuruh ngapain ini? Kita cari pada baris ini server ID sama dengan 2. Kita cari, kita scroll ke bawah. Ini 1, ini hiraukan, kita cari yang 2. Oke, nah di sini karena masih terdapat ada pagar ini, kita hapus pagarnya. Kita bisa tambahkan tadi yang sudah kita copy di bawah server ID 2 ini tadi. Server ID nya sudah kita copy, kita paste. Setelah itu kita tambahkan lagi replicate to DB rumah sakit. Nah, di sini kita bisa coba cek, itu tulisannya replicator. Nah, di sini salah. Replicator replikat to DB rumah sakit, main to DB rumah sakit. Karena kesalahan pada penulisannya atau konfigurasinya, nanti kita akan mendapatkan masalah di akhirnya. Oke, jadi harus teliti. Setelah itu kita bisa save. Nah, ketika kita sudah save, nih sekarang kita bisa buka terminal terlebih dahulu. Buka terminal, kita pergi ke folder opt-lang.etc. Oke, kita biarkan ini terlebih dahulu, kita close lah. Sudah kita save, kita pergi ke terminal. Oke, kita coba new file. Untuk new tab-nya kita pergi ke cd opt-lang.etc. Oke, setelah itu kita jalankan perintah sudo chmod a+rwx. Coba tekan sudo chmod. Di sini fungsi ini digunakan untuk merubah aksesnya atau privilege-nya agar kita bisa melakukan perubahan pada file my.konfigurasi tadi. a+rwx my.cnf. Oke, sudah benar. Kita coba jalankan. Ya, oke, sudah berhasil. Setelah itu, karena sudah berhasil dan klik save tadi sudah kita close juga, kemudian kita balik ke control exam, kita lakukan restart service Apache dan service MySQL-nya. Oke, kita
Ini restart dulu. Oke, kita restart MySQL nya, Apache-nya juga kita restart. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa jalankan Go pada menu replikasi tadi di Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah berjalan. Nih, usahakan jangan refresh terlebih dahulu halamannya, karena nanti mengaruh pada server ID tadi. Kita klik Go. Oke, nah di sini terdapat error di mana kita harus atau kita disuruh untuk mengenable ini allow arbitrary servernya. Kita bisa ubahnya, kita coba lihat panduannya. Nah, di sini ada error juga yang sama. Kita bisa pergi di sini dulu untuk merubah aksesnya. PT PHP-admin libraries. Bisa pergi ke Ubuntu terminal. Kita pergi ke cd /opt/php-admin/libraries. Oke, sudah. Kita bisa ketikkan ls. Untuk nama filenya tadi yang akan kita ubah config default. Kita gunakan perintah sudo chmod a plus rwsx config.default.php config.default.php. Kita coba cek lagi. Perintahnya sudo chmod a plus rwsx Oke, kita jalankan. Sudah berhasil. Setelah itu kita pergi ke files pada Ubuntu-nya. Nah, kita pergi ke order, location, computer, upt, lem, php-admin, libraries. Setelah itu kita buka config default PHP-nya. Kita cari di sini atribut arbitrary server, apa tadi ya? Oh, ini arbitrary servernya. Kita disuruh apa ya? Sini coba kita sesuaikan. Line 828. Di sini saya 8. Allow arbitrary. Coba. Oke. Coba cari allow arbitrary server. Oke, sorry. Nah, ada di sini saja. Jadi kita ini sebelumnya kalau nggak salah itu false, kita ubah jadi true. Kita save, itu kita close. Untuk langkah selanjutnya kita disuruh untuk merestart service Apache dan MySQL-nya. Oke, kita coba restart di sini. Restart. Setelah itu kita restart Apache-nya. Setelah kita restart, nah, pada tahap selanjutnya yaitu langkah terakhir ini. Bismillah. Pada langkah terakhir adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, Anda harus mengecek kembali status master pada komputer 1. Nah, di sini untuk di home aplikasi. Nah, di sini kita cek. Nanti akan kita butuhkan untuk file dan posisinya. Oke, setelah itu panduannya kita disuruh untuk masuk ke folder opt lambin. Sini sudah berhasil berjalan. Kita coba refresh. Apakah sudah tidak ada error? Oke, sudah berhasil. Sekarang kita konfigurasi master aplikasinya atau master slave-nya. Di sini tadi gimana ya? Oke, kita pergi ke terminal. Kita ketikkan cd /opt/lem/bin. Nah,
Sini kita bisa klik terlebih dahulu, kita masuk ke MySQL-nya, sudo /mysql main urut. Oke, sini sudah masuk ke MariaDB-nya. Setelah itu kita jalankan, disuruh untuk menjalankan show status slave untuk melihat apakah slave ini aktif atau tidak. Show status slave. Nah, di sini terdapat error. Kalau error di sini berarti slave dalam keadaan tidak aktif. Tapi untuk apa ya? Untuk memastikannya, kita bisa jalankan stop slave. Nah, ini berarti sudah berhasil kita nonaktifkan untuk slave-nya. Setelah itu kita bisa jalankan perintah yaitu untuk change master to. Sini saya akan mengecilkan terlebih dahulu. Nah, biar enak. Sini kita ketikkan change master to, enter master hostnya. Master host ini yaitu IP pada Windows kita 192.168.18.162, koma ada master user ini tadi yang telah kita buat pada Windows tadi di PHP-nya. User account-nya yaitu tadi namanya Babaktiar. Untuk master passwordnya juga Babaktiar. Master password Babaktiar. Setelah itu kita tambahkan master log file. Nah, master log file ini sesuaikan dengan status slave-nya itu tadi, status replikasinya tadi. Di sini untuk filenya yaitu mysql main.bin.00001. Kita bisa tuliskan log file mysql main.241. Ini untuk posisinya 154. Oke, my log file sudah benar, master log file. Sekarang itu master log host. Nah, untuk posisinya tadi yaitu 154 kalau tidak salah. Coba cek lagi 154. Oke, sudah benar. Kita tambahkan titik koma, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkannya. Di sini ada keterangannya masing-masing, penjelasannya kalian bisa baca sendiri. Oke, sini sudah berhasil. Sekarang kita jalankan start slave. Jalankan start slave. Coba besarkan terlebih dahulu. Jalankan start slave, koma. Sini slave aplikasinya sudah berhasil berjalan. Setelah itu, ketika sudah berhasil berjalan, selanjutnya kita cek status slave-nya. Di sini kita memastikan bahwa untuk slave IO running dan slave SQL running-nya yaitu yes semua atau berhasil konfigurasi semua. Di sini kita bisa refresh, kita bisa ke si replika status. Nah, di sini sudah berhasil yes semua. Ketika sudah yes semua berarti kita sudah selesai untuk replikasinya. Setelah itu akan kita coba apakah replikasi tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini ketika slave IO running dan slave SQL running kalian masih no atau belum yes lah, itu kalian bisa ulangi langkah-langkah pada panduan praktikum tersebut dengan teliti. Karena sebelumnya saya juga mengalami kendala-kendala yang ya lumayan lama lah. Semoga kalian bisa dengan cepat memahaminya dan lebih teliti lagi.
Oke, di sini kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pengujian replikasi, di mana di sini kita akan menambahkan pada atau melakukan perubahan, entah insert, edit, atau delete pada tabel obat. Untuk contohnya, setelah itu kita coba lihat perubahannya pada tabel replikasi kita pada Ubuntu. Oke, sekarang kita coba pergi ke sini. Kita pergi ke obat, kita coba ubah terlebih dahulu lah, belum tambah. Kita coba di sini kan 100 ya, kita coba ubah menjadi untuk obat betadinnya, kita ubah menjadi 50. Oke, kita coba lihat perubahannya pada Ubuntu kita. Obat, nah di sini sudah berhasil terubah menjadi 50 untuk stoknya. Sekarang kita coba lagi lah, karena penasaran atau karena tadi saya sudah mengalami banyak masalah, saya ingin menyobanya lagi agar terpuaskan. Oke, di sini kita tambahkan lah, di sini coba kita tambahkan obat, kode obatnya A003, nama obatnya obat demam, harganya agak mahal 10.000. Untuk stoknya di sini ada 100. Kita kirim. Nah, kita cek obat. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan untuk data obatnya. Setelah itu kita cek pada tabel obat di Ubuntu kita atau di database replikasi kita. Kita refresh. Nah, di sini juga sudah berhasil ditambahkan untuk obat demamnya. Kita coba lihat panduan lagi, apakah ada yang harus dilakukan setelah itu. Nah, di sini hanya tahap pelaporan dan penilaiannya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada praktikum pada tugas 3 mata kuliah praktik basis data. Untuk praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk kalian yang masih merasa kesusahan atau masih belum paham atau masih bingung lah gimana install VirtualBox atau install Ubuntu-nya atau install examnya di Ubuntu, kalian bisa share kebutuhan kalian di komentar. Oke, atau kalian juga bisa coba menjelajahi di channel saya, yaitu Bapak Biar, untuk melihat seputar tugas-tugas di universitas terbuka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa komen, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe, karena hal tersebut juga membantu saya dalam lebih semangat lagi untuk membuat video lain-lainnya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video Akas kali ini sampai akhir. Saya Muhammad Baghdar Afandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own